kan sudah dalam tanda petik dibayar misalnya, harus selalu ngomong pelecehan. Kenapa nggak ngomong kan gitu? Terbukti LPSK tidak mau ngomong lagi karena mereka menolak amplop itu kan. Petugas lapangan LPSK menolak dua bungkus amplop. Akhirnya LPSK tidak mau ngomong pelecehan, tetapi yang lain kan tidak ada cerita menolak. LPSK menolak. Kamarudin curiga Komnas HAM terima amplop Ferdi Sambo dibayar ngomong pelecehan. Kok tiba-tiba sekarang muncul lagi soal pelecehan seksual, dan itu yang mengumumkan adalah Komnas HAM. Komnas HAM ini kan nggak pro justisia. Anda harus menjelaskan loh, bagaimana cara pelecehannya. Buka resleting, buka kaos kaki, buka baju, atau harus bagaimana? Harus jelas lah ya. Jelas, begitu. dan itu di BAP pro justisia loh. Oke, termasuk dalam rekonstruksi kemarin itu. Iya. Harusnya ada. Ya, itulah yang jadi dasar skenario untuk bikin rekonstruksi. Oke. Lah, kok tiba-tiba itu tidak ada, sekarang Komnas ngomong begitu. Ini ada apa? Nah, jadi mengenai tuduhan Komnas HAM, Komnas Perempuan, Kompolnas, itu kita harus waspadai. Mengapa mereka ini terus mengatakan dugaan pelecehan seksual padahal sudah SP3? Kan laporan mengenai pelecehan seksual itu kan tidak terbukti atau tidak ditemukan buktinya. Komnas HAM ini kan seperti orang tidak mengerti hukum gitu, tidak paham pekerjaannya sendiri. Masuk lagi kepada rekomendasi, ada pelecehan. Dari mana dia tahu ada apa namanya? Ada pelecehan ya? Dugaan pelecehan seksual. Berupa apa dugaan pelecehan seksualnya? Nah kan meributkan Indonesia. Apakah perkosaan, apakah perzinaan, apakah jawil-jawil gitu kan? Ini Komnas HAM ini membuat heboh yang sudah tenang. Dengan kegigihan untuk mempertahankan pelecehan seksual, maka kita jadi bertanya-tanya. Segitu mustahilnya, segitu tidak masuk akalnya, tetap juga dipaksakan. Logika keras saja tidak masuk akal. Jadi berarti kan ada sesuatu yang lebih besar dari itu yang harus dibelokkan, yang harus dialihkan. Jadi apa yang kita dengar selama 60 hari ini sebetulnya adalah pengalihan berkelanjutan dari skenario A, B, C, D, tetapi tidak jauh-jauh dari ranjang dari pelecehan, perselingkuhan, oh enggak, pelecehan coret, perselingkuhan coret, sekarang perkosaan. Iya, kekerasan seksual gitu ya. Dari kekerasan seksual sekarang tiba-tiba perkosaan. Izinkan saya tertawa dulu ya. Kenapa ketawa, Pak? Pengacara keluarga Brigadir Nopriansa Yosua Huta Barat alias Brigadir J, Kamarudin Simanjuntak membeberkan kecurigaannya. Dilansir tribunwow.com, ia menduga adanya transaksi gelap antara tersangka Ferdi Sambo dengan Komnas HAM hingga Komnas Perempuan. Dugaan ini muncul dilandasi adanya pengakuan dari pihak LPSK yang sempat hendak diberi amplop tetapi menolak. Kamarudin awalnya mengungkit kembali tudingan Komnas HAM hingga Kompolnas terkait isu pelecehan seksual Putri Chandrawati selaku istri Ferdi Sambo. Dalam rekomendasinya, Komnas HAM dan Komnas Perempuan kompak meminta Polri untuk menyelidiki kasus ini, padahal pengakuan Putri soal pelecehan oleh ajudannya tersebut sudah dinyatakan sebagai bentuk rekayasa oleh penyidik Polri. Mengenai tuduhan Komnas HAM, Komnas Perempuan, Kompolnas itu harus kita waspadai, kata Kamarudin dikutip kanal YouTube Kompas TV Minggu 11 September 2022. Mengapa mereka ini terus mengatakan dugaan pelecehan seksual padahal sudah SP3? Kan laporan itu kan tidak terbukti. Karena masalah pelecehan yang diduga menjadi motif pembunuhan ini terus disebut, Kamarudin mengaku curiga. Ia menduga adanya kontrak antara Ferdi Sambo dengan lembaga-lembaga tersebut agar isu pelecehan ini terus diangkat. Mungkin atau diduga mereka telah melakukan kontrak di awal, harus selalu mengatakan itu, sebut Kamarudin. Dan di balik kontrak itu mungkin ada prestasi, jadi kalau dia tidak mengucapkan itu mungkin akan ada wan prestasi, dibayar misalnya, harus selalu ngomong pelecehan. Berbeda dengan lembaga lain, LPSK hingga saat ini sama sekali tak pernah bicara terkait pelecehan tersebut. Bahkan, Wakil Ketua LPSK Edwin Partogi
justru membeberkan sejumlah kejanggalan dari peristiwa tersebut. Menurut Kamarudin, LPSK tak ikut mengangkat isu tersebut karena telah berani menolak amplop yang diberikan oleh Ferdy Sambo. Terbukti LPSK tidak mau ngomong lagi karena mereka menolak amplop itu kan. Petugas lapangan LPSK menolak 2 bungkus amplop. Akhirnya LPSK tidak mau ngomong soal pelecehan, terang Kamarudin. Tetapi yang lain kan tidak ada cerita menolak, karena tidak menolak berarti diduga menerima. Pihak Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban mengaku hendak diberi amplop seusai bertemu Irjen Ferdy Sambo. Dilansir tribunwow.com, Wakil Ketua LPSK, Edwin Partogi Pasaribu, menerangkan bahwa amplop coklat tersebut diberikan pada 2 stafnya. Namun amplop tersebut langsung ditolak dan dikembalikan pada sang pemberi. Peristiwa ini pun sempat dilaporkan pada Menko Polhukam Mahfud MD. Adapun kejadian pemberian amplop ini terjadi pada Rabu 13 Juli 2022 di kantor Propam. Kala itu 2 staf LPSK selesai menemui atasan mendiang Brigadir J dan masih menunggu kedatangan Baradae. Pertemuan di kantor Propam pada 13 Juli 2022 setelah pertemuan dengan Irjen Ferdy Sambo dan jeda menunggu kedatangan Baradae, kata Edwin pada tribunnews.com, Jumat 12 Agustus 2022. Seorang petugas LPSK pergi ke masjid untuk beribadah, sementara lainnya berada di ruang tunggu kantor Propam. Tak lama kemudian, seorang staf berseragam yang diduga utusan Ferdy Sambo memberikan sebuah map. Pada saat kesempatan tersebut, salah seorang staf berseragam hitam dengan garis abu-abu menyampaikan titipan atau pesanan Bapak untuk dibagi berdua di antara petugas LPSK, beber Edwin. Staf tersebut menyodorkan sebuah map yang di dalamnya terdapat 2 amplop coklat dengan ketebalan masing-masing 1 cm. Namun, tanpa membuka amplop tersebut, staf LPSK terkait langsung menolak. Pihak LPSK juga sama sekali tidak bersedia menyentuh dan meminta sang pemberi untuk mengembalikan map tersebut. Petugas LPSK tidak menerima titipan atau pesanan tersebut dan menyampaikan kepada staf tersebut untuk dikembalikan saja, terang Edwin. Sudah patut diduga, langsung staf kami tolak saja pemberian itu.